Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai tugas UTS dari MK Ilmu Alamiah Dasar, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dengan NIM 2020143562 dari kelas 2N Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baik, saya akan memulainya. Dengan ini, saya menjelaskan tentang perkembangan alam pikir manusia. Manusia bersifat unik, kuriositas, dan mitos. Yang pertama, di slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang manusia bersifat unik. Apa sih manusia bersifat unik itu? Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain. Namun, dengan akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat hidup dengan baik lagi. Akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat itu termasuk dari kategori unik dari manusia. Maksudnya, akal budi dan kemauannya itu termasuk salah satu bagian dari manusia bersifat unik. Kayak itu. Nah, di sini ada pun ciri-cirinya. Antara lain, yang pertama yaitu adalah bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan tampak terlihat. Kamu dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan. Begitu juga dengan hewan, mereka dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan. Pada manusia, bergerak dengan menggunakan bantuan seperti tangan, kaki. Sedangkan hewan, mereka bergerak dengan bantuan melalui sayap, sirip, kaki, silia, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah organ tubuhnya lengkap dan sangat khusus, terutama otaknya. Jangankan alam sekitar, diri sendiri kita pun masih menyimpan tanda tanya. Otak manusia bisa disamakan dengan prosesor komputer. Bedanya, kinerja prosesor dapat diuraikan secara logika, sedangkan otak kita tidak. Ada beberapa fakta penting yang ditemukan sebelum mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Otak adalah salah satu organ yang paling menakjubkan di dalam tubuh manusia, karena ia dapat mengendalikan sistem saraf pusat agar bisa bekerja secara normal. Otak manusia sangatlah kompleks dan terdiri dari sekitar 100 miliar saraf atau neuron. Wow, banyak ya. Dan begitu banyak hal yang terjadi di dalam otak dengan berbagai bidang yang berbeda. Otak karena termasuk salah satu organ vital dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga yaitu mengadakan metabolisme dan penyusunan dan pembongkaran zat dalam arti zat masuk dan keluar, yaitu pada tubuh manusia yang terjadi metabolisme dan mengkoordinasi kerja tubuh. Proses tambahan menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh, tetapi juga menghasilkan zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Zat-zat sisa yang berguna bagi tubuh dapat bermanfaat bagi tubuh kita
berkelangsungan hidup. Hasil-hasil metabolisme yang dapat berubah zat-zat yang tidak bermanfaat lagi oleh manusia itu adalah berupa racun. Zat-zat sisa tersebut perlu dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tubuh tertentu. Dan yang keempat, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Maksudnya, salah satu ciri manusia adalah respons terhadap rangsangan. Kemampuan manusia memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iritabilitas. Rangsangan dapat disebabkan oleh faktor luar dan juga oleh faktor dalam tubuh. Contohnya, mata kita akan berkedip ketika terkena cahaya yang silau. Dan yang kelima itu adalah memiliki potensi yang berkembang. Seperti manusia juga memiliki daya pikir dan daya cipta yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik. Daya pikir dan daya cipta yang manusia memiliki potensi yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Setiap orang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Dengan bakat dan potensi yang manusia miliki, manusia dapat berkembang. Di dunia ini, ada orang yang berada di dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dan yang keenam, itu tubuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Jadi, proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dinilai satu dengan yang lain. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan usia atau ukuran yang tidak dapat kembali ke asal, termasuk pertambahan volume, bendungan pertambahan massa. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Dan yang ketujuh, itu adalah berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi antara lain manusia dengan lingkungan terjadi dari sejak manusia lahir dan mulai di dunia ini. Berbagai teori yang dikemukakan untuk dapat memberikan penjelasan terhadap interaksi. Diketahui bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan sangatlah kompleks. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumber yang dimiliki manusia dan lingkungan hidup yang merupakan bagian perbagian atau unsur-unsur yang akan saling berinteraksi. Hubungan atau interaksi tersebut adalah interaksi yang saling menguntungkan antara satu dan yang lainnya. Dan slide kedua yaitu keistimewaan manusia. Tidak ada satupun manusia mau disamakan dengan binatang. Betul? Baik kera maupun spesies yang lain. Di antara semua makhluk hidup, manusia yang mempunyai keunikan-keunikan yang sangat istimewa. Berikut ini adalah 10 di antaranya banyak keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu mempunyai masa menopause, yaitu berbeda dengan sebagian besar binatang yang akan terus berproduksi hingga saat ini sampai akhir hayatnya. Manusia, khususnya wanita, hanya akan berproduksi sampai tiba pada suatu masa yang disebut menopause. Begitu memasuki masa menopause, wanita akan berhenti di kodratnya untuk berfungsi dan menjalankan fungsi baru, yaitu sebagai nenek-nenek yang akan mengasuh cucunya. Selain manusia, hanya beberapa spesies ikan paus saja yang mengenal menopause.
berfungsi lebih lama. Dibanding primata atau binatang yang lain, manusia yang menghabiskan waktu lebih lama untuk tinggal bersama dan mengasuh keturunannya. Beberapa ahli memperkirakan hal ini dipicu oleh otak manusia yang lebih besar, sehingga butuh waktu lebih lama untuk berkembang dengan sempurna. Selanjutnya, wajah memerah saat tersipu. Dari semua berbentuk ekspresi, wajah yang memerah tersipu malu adalah yang paling unik, hanya terjadi pada manusia. Tidak diketahui pasti bagaimana hal ini terjadi, namun ini kesalahan telah banyak membantu manusia untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya, bisa menciptakan api. Wow, bisa menciptakan api ya. Kemampuan manusia untuk membuat api adalah penting dalam menentukan seleksi alam. Ancaman predator noktural yang mengintai ketika hari mulai gelap menjadi mudah bagi manusia untuk ditanggulangi. Bukan itu saja, kemampuan membuat api juga mengubah diet manusia dari kulit kayu yang keras menjadi makanan olahan yang lebih mudah dicerna. Diduga hal ini yang membuat ukuran gigi organ-organ pencernaan lain pada manusia modern semakin mengecil. Selanjutnya, mengenal pakaian. Tidak seperti kera yang tubuhnya tertutup bulu atau rambut. Secara alami manusia tidak punya perlindungan terhadap perubahan suhu di permukaan kulitnya. Namun dengan kecerdasan yang dimiliki, manusia bisa membuat pakaian yang menggantikan fungsi bulu pada beberapa jenis binatang. Kemampuan manusia untuk membuat pakaian bahkan telah memelihara evolusi pada spesies lain, salah satunya yaitu kutu. Jika sebelumnya kutu yang menempel pada bulu, sebagian hidup ada yang memilih hidup yang menempel di baju. Yang keenam, berbicara. Sejak kurang dari 35.000 tahun yang lalu, manusia memiliki tenggorokan yang posisinya lebih rendah dibandingkan pada simpanse. Ditunjang dengan tulang hyoid berfungsi tapal kuda yang terletak di bawah lidah. Manusia mampu mengontrol suara yang dihasilkan hingga bisa berbicara. Yang ketujuh, jemari yang fleksibel. Manusia adalah satu-satu spesies yang memutar untuk menentukan arah hingga 360 derajat. Jari-jari yang lain juga lebih fleksibel dibandingkan primata, sehingga manusia menjadi spesies yang terlatih dalam memanfaatkan peralatan. Kedelapan, jumlah folikel rambut dengan primata bulu. Meski sekilas tampak tidak banyak memiliki bulu atau rambut di permukaan kulitnya, manusia memiliki jumlah folikel atau ekor rambut yang sama seperti primata lain dan badannya berbulu. Hanya rambut yang dihasilkan lebih tipis dan pendek. Yang kesembilan, yaitu mampu berjalan dengan tegak. Manusia adalah salah satu spesies yang mampu berjalan dengan tegak di atas kedua kakinya. Namun demikian, postur yang konon merupakan bentuk dari proses evolusi kelebihan dan kekurangan sekaligus. Di satu sisi, postur yang tegak sangat memudahkan berbagai aktivitas manusia. Namun, perubahan cara membuat tulang punggul atau panggul
kelebihan otak paus atau sperma. Bukan pula yang paling besar, karena hanya 2,50% dari manusia. Kalah besar dari burung yang memiliki 8% otak di masa tubuh. Kelebihan otak manusia memang bukan terletak pada ukurannya yang tidak lebih dari 1,3 kilo, melainkan pada perkembangan yang sangat sempurna. Oleh karena itu, manusia bisa berpikir dan membangun peradaban yang tidak dimiliki oleh binatang. Slide ketiga, saya akan menjelaskan kelebihan manusia dari penghuni lainnya. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan penghuni dan pengisi bumi lainnya. Beberapa kelebihan manusia dari makhluk lain antara lain yaitu: A. Manusia sebagai makhluk berpikir dan berbijak atau Homo sapiens yang mencerminkan tindakan dan perilaku terhadap lingkungannya. B. Manusia sebagai pembuat alat karena tidak sadar akan keterbatasan inderanya sehingga ia merasa perlu hidupnya, Homo fiber, baik fisik maupun nalarnya. C. Manusia dapat berbicara atau Homo bahasa, baik lisan maupun tertulis, sehingga ini dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan. D. Manusia dapat hidup bermanfaat atau Homo socius dan berbudaya. E. Manusia dapat mengadakan usaha atau Homo economius, mengadakan penukaran barang dan jual beli barang dengan prinsip ekonomi. F. Manusia memiliki kepercayaan dan beragama karena menyadari adanya kekuatan gaib yang lebih besar dan pembantuan jagat raya ini. Nah, sampai di sini apakah teman-teman semua jelas dengan yang saya sampaikan barusan? By the way, maaf kalau slide-nya terpotong. Baik, kalau kalian semua sudah jelas, saya akan melanjutkan lagi pada slide keempat, yaitu rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam. Di sini saya akan menjelaskan bahwa manusia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berkembang, meskipun makhluk lain juga mempunyai rasa ingin tahu. Tetapi rasa ingin tahu itu hanya dipergunakan sebatas untuk memenuhi kebutuhan makanannya saja. Tidak perkembangan rasa ingin tahu yang menciptakannya sesuatu yang melebihi kebutuhan makanannya. Rasa ingin tahunya menetap disebut dengan rasa ingin tahu yang menganggur. Berbeda dengan manusia mempunyai rasa ingin tahu, selalu mengembangkan perkembangan rasa ingin tahu itu dimulai dengan pertanyaan apa atau what tentang segala sesuatu yang dilihat dan diamatinya. Kemudian bertanya dengan pertanyaan bagaimana atau how dan mengapa, atau pertanyaan-pertanyaan lain seperti why. Ini telah tumbuh sejak anak-anak belajar di sekolah tamat kanak-kanak atau TK. Adanya kemampuan berpikir pada manusia menyebabkan terus berkembang rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jawaban terhadap berbagai pertanyaan manusia tersebut
yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama terkadang benda-benda yang ada di sekelilingnya, alam jagat raya beserta isinya, dan bahkan tentang dirinya sendiri. Dengan demikian, ilmu pengetahuan atau alam tumbuh dan berkembang berkat rasa ingin tahu manusia yang tinggi. Secara sederhana, perkembangan ilmu pengetahuan alam itu dimulai dari rasa ingin tahu terhadap sesuatu, kemungkinan yang dilakukan suatu pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang berulang kali, maka diperoleh pengalaman. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang terus-menerus diketahui pengetahuan. Kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara sistematis ditanyakan sebagai ilmu pengetahuan. Bagian dari ilmu pengetahuan yang mengungkapkan rahasia gejala alam yang termasuk asal-usul alam semesta dan segala isinya, termasuk proses, sifat benda atau peristiwa yang terjadi disebut dengan ilmu pengetahuan alam, disingkat dengan IPA. Slide kelima, yaitu sifat keingintahuan manusia. Sifat keinginan tahu manusia itu kepo ya. Iya, manusia itu kepo. Di situ saya menjelaskan bahwa manusia dengan rasa ingin tahuannya yang besar selalu berusaha mencari ketenaga tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab pertanyaan atau rasa ingin tahunya, manusia sering mereka-reka sendiri jawabannya. Jawaban semacam ini tidak sering logis, tetapi sering diterima masyarakat awam sebagai kebenaran. Pengetahuan semacam ini disebut sebagai pseudoscience, yaitu pengetahuan yang mirip sains tetapi bukan sains. Cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan ilmu semu, sains semu, atau sains semu antara lain sebuah mitos. Pertama yaitu mitos. Gabungan dari pengamatan, pengalaman dengan dugaan atau informasi dan kepercayaan. Itu disebut dengan mitos. Yang kedua itu adalah wahyu. Merupakan komunikasi yang sang pencipta dengan melakukannya sebagai utusan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar. Yang ketiga, otoritas dan tradisi. Yaitu pengetahuan yang telah lama ada dan dipergunakan oleh pimpinan atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. Yang keempat yaitu prasangka, berupa dugaan yang kemungkinan bisa benar atau salah. Yang kelima, intuisi, merupakan kegiatan berpikir yang non-analitik atau tanpa nalar, tidak berdasarkan pola berpikir tertentu, dan biasanya persetujuan itu diperoleh dengan cepat tanpa melalui proses yang dipikirkan terlebih dahulu. Yang keenam, penemuan, yaitu pengetahuan yang pertama kali ditemukan secara kebetulan. Ada beberapa di antaranya adalah sangat berguna. Yang ketujuh, cara coba ralat atau trial and error.
yang diperoleh melalui cara coba salah satu, coba salah, tanpa dilandasi dengan teori yang relevan. Baik, itulah cara pengetahuan dengan pendekatan pseudoscience atau sains semu. Nah, saya akan memberikan sedikit tambahan materi, yaitu mengenai pola pikir manusia. Pada zaman Yunani 600 sampai 200 Masehi, terjadi pada pola pikir manusia yang lebih maju dari pola pikir mitos, di mana terjadi penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat, logika atau rasional. Aliran ini disebut sebagai rasionalisme. Pertanyaan yang akan dijawab dengan logika atau hal-hal yang masuk akal. Lebih lanjut lagi dikenal dengan deduksi, yaitu penarikan berdasarkan sesuatu yang bersifat umum atau primis mayor menuju kepada yang khusus primis minor. Metode perkembangan pola pikir dalam memperoleh kebenaran logika. Contoh premis, semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Premis minor, manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, maka manusia suatu saat akan mati. Dasar perkembangan alamiah sekarang adalah metode induksi, yang intinya adalah bahwa pengambilan data dilakukan berdasarkan data observasi dan eksperimentasi yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita memasuki slide berikutnya, yaitu slide ke-7. Di slide ke-7 ini saya menjelaskan tentang mitos. Ada yang tahu apa itu mitos? Ya, tentu saja kalian tahu apa itu mitos. Mitos atau tungau atau mitos adalah cerita prosa rakyat ditokoi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau khayalan. Pada masa lampau dan benar-benar terjadi oleh cerita empunya dan penganutnya. Mitos juga disebut mitologi, adalah cerita rakyat yang benar-benar terjadi dan bertalilan dengan pelaksanaan tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci. Jadi, mitos adalah cerita tentang asal-usul alam semesta, manusia atau bangsa yang melestarikan dengan cara-cara gaib dan mengandung dalam arti dalam. Mitos juga mengisahkan pertualangan para dewa, kisah percintaan mereka, kisah perang mereka, dan sebagainya. Rasa ingin tahu manusia terus berkembang dan mengalami indrawi hingga mampu menemukan apa yang diinginkannya. Tetapi karena sifat manusia yaitu makhluk yang tidak mudah puas dengan apa yang mereka ketahui, bahkan sering menemukan jawaban-jawaban yang tidak dapat memecahkan masalah yang tidak memuaskan dirinya, maka pada masa kuno sering manusia mencoba mencari jawaban dengan mereka-reka bahasa untuk memuaskan dirinya terhadap fenomena alam yang dilihat, dirasakan, didengar maupun dicium. Misalnya untuk menjelaskan apa itu pelangi. Sebenarnya mereka tidak mampu menjawab atas pertanyaan itu, tetapi untuk kepuasan maka mereka menjawab, mencari-cari sekiranya dapat memuaskan dirinya maupun orang lain.
yang lagi mandi. Dari jawaban tersebut muncul pengetahuan baru yakni bidadari. Contoh selanjutnya yaitu pertanyaan mengapa gunung meletus. Sekali lagi mereka tidak mampu menjawab, tetapi dengan alasan kepuasan mereka menjawab pertanyaan gunung itu karena muncul dari jawaban itu muncullah pengetahuan baru yang punya gunung, sehingga mereka memperluaskan pengetahuannya dengan anggapan segala sesuatu itu ada yang punya. Oleh hak untuk menghilangkan rasa dari yang punya gunung laut. Ya, baik, itulah yang mitos tadi. Banyak kan di daerah kalian yang terjadi mitos. Itulah tadi contoh-contoh mitos seperti ada pelangi itu kayak apa? Kayak ada orang yang lagi mandi, ada bidadari yang lagi mandi. Terus kalau kita nunjuk pelangi nggak boleh ditunjuk, itu adalah mitos. Slide selanjutnya, slide ke-8, yaitu keterbatasan alat indera manusia sebagai penyebab kemunculan mitos. Antara lain yaitu 1. Alat penglihatan banyak beda dan bergerak sangat cepat sehingga tak dapat dijelaskan oleh mata. Mata tak dapat membedakan benda-benda. Demikian juga jika benda-benda pada tempat yang jauh dan mata kita tidak akan melihat dengan jelas. Yang kedua itu alat pendengaran. Pendengaran manusia terbatas pada getaran yang frekuensinya 30 sampai 20.000 per detik. Getaran di bawah 30 atau di atas 30.000 per detik dapat didengar oleh manusia. Ketiga, alat pencium dan pengecap. Manusia hanya dapat membedakan 4 jenis rasa yaitu manis, asam, pahit, asin, dan pedas. Bau parfum dan bau-bauan yang lain dapat dikenal oleh hidung kita. Konsentrasinya di udara lebih dari 1/10 juga bagian. Dan yang keempat yaitu alat perasa. Alat perasa pada kulit manusia dapat membedakan panas atau dingin, namun sangat relatif atau tergantung pada kondisi sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat observasi yang tepat. Kita lanjut ke slide 9. Pada slide ke-9 ini saya menjelaskan contoh-contoh mitos. Pada dasar kenyataan manusia hanya berpikir dan bertindak. Berpikir adalah suatu kegiatan yang memperoleh dan menemukan pengetahuan yang benar. Sedangkan penalaran adalah proses pemikiran dan pemikiran yang berupa pengetahuan. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau logis dan analitis. Begitu banyak contoh mitos yang ada di Indonesia ini, karena kita tahu sendiri bahwa memang mitos sangat berhubungan dengan hubungan tempat, alam, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci. Beberapa contoh mitos yang ada di Indonesia. Contoh mitos itu seperti apa sih? Nah, berikut contoh mitos yang saya ketahui yaitu yang pertama, cerita kejadian Mado-Mado atau Marga Dinia di Sumatera Utara. Yang kedua, cerita Barong di Bali. Yang ketiga, cerita pemindahan Gunung Suci Maraneheru di India
para dewa gunung Semeru yang bersujud suci oleh orang Jawa dan Bali. Yang keempat, cerita Nyai Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan. Yang kelima, cerita Joko Tarub. Yang keenam dan yang terakhir, cerita Dewi Nawang Wulan. Baik, tidak terasa sudah memasuki slide terakhir, yaitu slide ke-10, kesimpulan. Kesimpulan yang saya buat yaitu sebagai berikut. Pola pikir manusia terus mengalami perkembangan yang dimulai dari rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap berbagai kejadian yang muncul pada alam semesta. Hal semacam itu seringkali menimbulkan berbagai kesalahan hingga dapat merangsang manusia untuk mencari jawaban yang mengandalkan keyakinan untuk kepuasan yang bisa disebut dengan mitos. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tetapi, manusia adalah makhluk terkuat yang paling berkuasa atas makhluk lainnya. Contoh seperti hewan dan tumbuhan. Karena saling tergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk yang kuat itu adalah hewan. Mengapa? Karena ada beberapa hewan yang memiliki senjata yang kuat untuk menaklukkan musuhnya. Contohnya seperti ulat bulu, tomcat, harimau, dan hewan-hewan lain yang memiliki senjata yang kuat. Jadi, manusia itu makhluk kuat atau lemah sih? Jawabannya adalah iya. Manusia adalah makhluk yang lemah. Tetapi, manusia mempunyai kelebihan yang menjadi kekuatannya, yaitu seperti akal budi dan pikiran dan kemauan yang kuat pada manusia. Terus, bagaimana ketergantungan manusia pada tumbuhan? Karena dengan 21% di udara adalah O2 dan 78% nitrogen. Manusia dan tumbuhan mempunyai ketergantungan. Bagaimana kalau ketergantungan manusia pada hewan? Jawabannya, dengan membutuhkan protein atau pokani, tenaga, dan lain-lainnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai perkembangan alam pikir manusia bersifat unik, kuriositas, dan mitos. Apabila ada salah, baik itu dalam bentuk lisan maupun tertulis, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sesama manusia tidaklah luput dari kesalahan. Dengan hormat, video ini yang saya buat